Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Sebelum itu, kita perlu mengetahui mengenai apa itu definisi dari distribusi frekuensi relatif ini. Jadi, distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk angka presentasi untuk setiap kelasnya, di mana frekuensi relatif itu dirumuskan dalam bentuk frekuensi tiap kelas dibagi dengan frekuensi total, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi kalau distribusi frekuensi itu kolom frekuensinya masih berupa angka, sedangkan kalau distribusi frekuensi relatif kolom frekuensinya berupa persen. Sebelum kita membuat distribusi frekuensi relatif, maka langkah pertama setelah kita mendapatkan data, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi biasa. Baru setelah kita memiliki tabel distribusi frekuensi, kita akan bisa membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Misalkan di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi kelas biasa, yaitu ada kolom kelas, kemudian ada kolom interval kelas, dan ada kolom frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini sendiri memiliki 7 kelas dengan panjang intervalnya adalah 9. Yaitu dari 25 ke 34, dari 35 ke 44. Ini intervalnya untuk setiap kelas, baik kelas 1, kelas 2, maupun sampai kelas 6 adalah 9. Lalu dari sini bagaimana cara membuat distribusi frekuensi relatifnya? Nah, maka langsung saja kita buat kolom yang baru, yaitu kolom frekuensi tapi dalam bentuk persentase, di mana rumusnya sudah mengikuti pada rumus yang diberikan ini. Maka kelas pertama, yaitu baris ke-1, frekuensinya dapat dituliskan dalam bentuk frekuensi kelas 1, yaitu di sini kita lihat di kolom ketiga baris 1 ada 6 dibagi dengan frekuensi total. Frekuensi total dilihat ada pada baris ke-8, yaitu baris ke jumlah frekuensi total, sehingga jumlahnya ada 65. Frekuensi total ini sama saja dengan N atau jumlah data. Jadi boleh nanti rumusnya dituliskan frekuensi tiap kelas dibagi dengan jumlah data dikalikan 100%. Artinya sama saja. Kemudian untuk frekuensi pada kelas kedua, maka didapatkan frekuensi kelas kedua itu jumlahnya 8 dibagi dengan frekuensi totalnya jumlahnya 65 dikalikan 100%. Cara yang sama kemudian dilakukan untuk kelas 3, kelas keempat, kelas kelima, keenam, dan ketujuh. Sehingga hasil frekuensi dalam bentuk persentasenya diperoleh pada kolom persentase. Untuk kelas 1, 6/65 kali 100% ini adalah 9,2%. Cara membacanya adalah kelas 1 memiliki 9,2% frekuensi relatif. Selanjutnya pada baris yang kedua, persentase untuk kelas 2 didapatkan sebesar 8/65 kali 100% sama dengan 12,3%. Lalu cara yang sama dilakukan untuk kelas 3, yaitu pada baris 3, hingga kelas 7, yaitu pada baris ke-7. Dimana nantinya pada baris terakhir ini, jumlah persentase kalau dijumlahkan dari kelas 1, kelas 2, hingga kelas 7 ini harus ada 100%. Sehingga 9,2 ditambah 12,3 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 18 ditambah 12,3 dan ditambah 9,2 ini hasil totalnya harus 100%. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini kelihatan nantinya proporsi kelas mana yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kalau dilihat dari kolom persentase, proporsi persentase yang paling tinggi ini adalah pada
angka 22, yaitu pada kelas 4 dia memiliki frekuensi paling tinggi sebesar 14. 14 ini adalah 14 data. Sedangkan persentase paling rendah dimiliki oleh kelas 1 dan kelas 7, yaitu sebesar 9,2% atau 6 data. Jadi begitu caranya membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi yang harus kalian lakukan untuk membuat tabel ini adalah pertama harus membuat tabel distribusi frekuensi kelompok atau tabel distribusi frekuensi tunggal. Saya kira sekian dulu cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Jika ada pertanyaan, maka jangan lupa berikan komentar di bawah ini dengan mencantumkan nama, NIM, dan kelas kalian. Sekian dulu video dari saya. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Saya akhiri video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.